Pemirsa Insert, aku akan mampir ke rumah ini. Kita mau buka pintu rumah seorang aktris, sekarang jadi desainer juga. Cantiknya udah nggak usah ditanya lagi deh ya. Dan saya udah berapa kali ke rumah ini tapi selalu bingung ini masuk lewat mana. Ini udah beberapa kali kesini, kemana sih? Loh, ini kok malah ada motor loh. Gimana sih ini? Gimana sebenarnya? Mbak, oh, kayaknya ada suara-suara. Suara kamu sudah tidak asing lagi. Mbak dia tuh. DPS? DPS, betul. DPS. Aku tuh berapa kali ke rumah ini selalu takjub. Takjub kenapa? Iya loh, karena emang enak banget suasananya di sini tuh kayak ada area yang seperti hutan. Hutan belantara? Bukan, maksudnya kayak kebun-kebun, lihat deh tuh tanaman-tanaman cakep-cakep kan. Sementara di sini ada kolam renang. Tapi di sebelah sana ada rumah, di sini ada rumah. Aku jadi bingung. Udah ini jangan bingung, masuk aja yuk. Oh di sini? Oh yuk. Kita masuk aja yuk. Ini kok motor ada di sini? Iya, ini kan aku hobi aku naik sepeda motor, naik itu. Beneran Mbak Beneran. Dia? Nanti tak boncengin apa? Ini hobi aku. Jadi gitu. sering keliling-keliling gitu naik? Sering banget, apalagi keliling kompleks. Oh, tuh kan. Mama cantik naik Vespa keliling kompleks, kenalan dong. Nggak nyambung atuh pantunnya. Tapi kenapa sih Macan alias Mama cantik ini hobi naik Vespa sih? Jadi ini benar-benar dipakai ternyata. Dipakai dong. Koleksi aku, hobi aku itu main motor, sepeda motor, naik sepeda motor. Kalau lagi suntuk-suntuk, udah pakai keliling komplek, keliling sekitar rumahku. Sendiri aja? Sendirilah. Kirain suami boncengan. Suami aku pakai ini kayak Dumb and Dumber, jadi kecil banget gitu. Pernah sih diboncengin, suamiku juga ada motor tuh, motornya suami di sana gede, yang gede, motor gede. Kalau Mas Anton kan kalau ini jadi kayak kecil gitu. Yuk kita masuk. Masuk dong, masuk. Boleh ayo, ya. Masuk. Let's go. Assalamualaikum. Kenapa mesti dicopot? Ini Copot bukan masjid loh. Emang ini masjid? Takut kotor loh Mbak. Alah, nggak bisa dipel kok. Nah, ini dia rumahnya. Ini sebenarnya rumahnya ini, aduh dari tahun ke tahun ya nggak ada yang berubah kayak gini, masih jadul. Enggak, menyenangkan sekali. Ini ada yang berubah. Aku ingat sesuatu berubah di sini. Apa coba ayo? Kan kamu udah kesini Aku udah pernah kesini 5 tahun yang 5 lalu. tahun yang lalu. Nah, sebelum pandemi, dia main kesini loh. Aduh gila. Itu 5 tahun yang lalu, tapi nggak berubah sama sekali. Lihat, Ya. kecantikannya masih paripurna seperti biasa. Ya kan? Bertambah usianya. Pasti bertambah tua pasti, tapi harus tambah bahagia. Ketemu kamu apa lagi? Iya dong, happy terus. Ini yang berubah adalah warnanya ternyata. Iya, sofanya ya. Sofanya diubah warnanya. Dulu itu sofaku warnanya agak kekuning-kuningan. Ya kan? Karena setelah selesai pandemi itu harus dibersihin semuanya. Semuanya. Diganti. Sofanya, terus ininya apa semua aku ganti semua. Udah goodbye pandemi. Goodbye pandemi, walaupun ternyata ada juga, ya bisa dikatakan namanya juga waktu pandemi kan kita semua juga mengalami ya. Iya. Banyak hal yang menyedihkan lah buat kita semua. Iya. Tapi ada juga ternyata hikmahnya. Bahwa ternyata kan di situ mulai dengan DPS. Oh iya. Sekarang udah gede banget DPS. Alhamdulillah. Jadi memang dulu lagi merintis karena aku udah nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi akhirnya aku belajar jahit, bikin pola, bikin bisnis, itu ikut kursus bisnis branding. Akhirnya memberanikan diri, jualan baju. Karena kan emang aku suka baju, suka koleksi baju dan suka mendandanin orang. Iya. Gitu. Dimulai dari 2 tempat yang awalnya kecil, iya, tapi sekarang udah jadi gede banget. Dulu door to door doang, ada teman-teman gitu. Akhirnya kan aku ada konsultan guru aku tuh baik banget. Belum explore spot-spot cantik di rumah udah terkesima tuh dengan story Mbak Diah Permatasari kala pandemi kemarin. Ketika banyak orang yang pusing 7 keliling, anggap pandemi sebagai kegelapan, ibu 2 anak ini malah temukan titik terang, bahkan mengubah jalan hidup loh. Mbak Diah jadi desainer. Mbak Diah, kamu harus memberanikan diri bisnis, tapi jangan antar teman kamu. Karena teman-teman kamu itu beli bukan karena suka, tapi karena nggak enak sama kamu. Jadi dia beli. Nah, terus akhirnya lama-lama kan nggak enak, beli nggak enak. Iya. Coba kamu beli, kamu harus berani jual di suatu tempat yang kamu nggak kenal sama pembelinya. Jadi mereka benar-benar
beli karena suka gitu. Nah akhirnya aku masuk ke department store. Aku ini dulu dong, aku propose ke mereka. Terus akhirnya alhamdulillah diterima. Terus aku suruh buka satu lagi. Ya jadi ada 2. Udah outletnya dua dulu karena kan kalau enggak aku nggak sanggup kan karena aku juga masih kerja lain-lain juga gitu loh. Ya kan ini kan bermula dari hobi, kemudian ya alhamdulillah menghasilkan. Ya kenapa enggak? Karena aku juga suka gitu, aku suka sekali. Tapi lebih suka prosesnya yang mana ketika menjual dan mendesain baju ini atau di dunia acting? Dua-duanya aku suka, tapi memang beda beda banget. Kalau film itu kan sudah mendarah daging ya dalam diri aku. Jadi ya gimana ya, beda. Terus aku juga bersyukur banget sampai usia sekarang ini aku masih dipanggil lagi untuk syuting. Ini alhamdulillah ya lagi ada persiapan juga gitu untuk film. Jadi kayaknya itu nggak bisa aku tinggalin sampai kapanpun selama aku masih diperlukan gitu. Lagi seneng-senengnya jadi desainer, apa iya nih perjalanan karir di panggung hiburan dengan story yang penuh warna sedari kecil, udah narsis hingga kerap nyolong kamera papa untuk foto-foto cantik di tepi sawah, dan akhirnya membawa Mbak Diah ke ajang pencarian bakat sampai melejit lewat peran si manis jembatan Ancol, tinggal kenangan nih. Jadi begitu lulus SMA, kebetulan dilalah kok ya aku setelah cover dan lain-lain itu kan SMA. Nah aku sudah ada kayak channelnya, udah kayak tempatnya. Jadi aku tinggal telepon, aku ada di Jakarta, oh sini. Terus aku udah mulai syuting juga. Nah jadi aku tuh udah kayak memang SMA tuh udah pas banget. Bolak-balik sempet Jakarta Solo sampai akhirnya pindah ke Jakarta. Ngekos dulu. Ngekos? Di mana? Aku ngekos ada di suatu tempat, aku satu kosan sama siapa? Sama ibunya Cinta Laura. Aku jadi Ibu Anang, aku sahabatan banget dia. Tiap hari ketok-ketok kayak triplek apa ya? Tok-tok yang bukan kayak tok-tok Mbak Anang lagi ngapain? Dia, aku lagi nggak kerja, yuk kita jalan-jalan berdua tuh sama Mbak Anang sampai sekarang aku bersahabat sama dia gara-gara ngekos bareng. Ngomong-ngomong soal perjalanan karir yang penuh lika-liku, katanya Mbak Diah sampai harus makan mie instan bareng mamanya Cinta Laura, gegara nggak punya ya. Ada nggak pengalaman yang paling menyenangkan nggak bisa dilupakan bersama dengan Mbak Ana itu? Mbak Anang. Bersama dengan si Mbak Anang. Mamanya Cinta. Ada dong, kita berdua, Mbak Anang belum keluar gaji, aku belum keluar honor. Kita berdua makan asli itu makan itu cuma sama ibu kosnya. Di sini nggak termasuk masak katanya gitu. Di sini cuma kamar only. Aduh, sedih banget akhirnya tau nggak? Akhirnya gara-gara dimarahin itu, aku berdua sama Mbak Aneng cari kontrakan rumah. Tidak menyangka ya, ternyata loh ada cerita bersama dengan mamanya Cinta Laura. Nah, kalau cerita-cerita yang lain kita bisa lihat dari foto-fotonya. Iya, boleh nggak kita cek? Ayo. Ini foto nikahan. Itu foto nikah. Tapi ini jangan diekspos kacamata bacanya. Lihat dong. Foto nikahannya. Oh, alisnya loh, lihat dong. Alisnya jelirit satu gitu ya. Di zaman itu hits sekali loh alis. Sekali ini. Gitu, kan? Ini yang make upin aku Willy. Willy itu pakar. Dia make up artist yang hits pada zamannya gitu. Katanya waktu nikah ini sebenarnya belum siap. Maksudnya belum siap? Maksudnya kayak aduh belum pengen nikah dulu gitu, tapi katanya udah mendapatkan desakan untuk segeralah menikah karena kalian. Udah 7 tahun pacarannya. Terus mungkin orang tua aku udah rising lihat kita luntang-lantung berdua gitu, mesti ya kemana-mana berdua. Ya udahlah nikah dulu, tapi kita mau tetap kita perjanjian nggak mau disuruh-suruh cepet punya anak. Akhirnya baru 2 tahun punya anak. 2 tahun kemudian punya anak. 97 tuh berapa tahun sih sekarang tuh? Udah mau 28 tahun ini. 28 tahun insya Allah nanti April nanti. Bismillah, insya Allah. Padahal pacarannya 7 tahun, kemudian pernikahan 28 tahun. Bagaimana perasaannya itu melewati waktu sekian lama bersama dengan... Udah nggak ada perasaan. Salah ya. Makin sayang dong ya gitu. Makin sayang. Mas Anton masih sayang Mas Anton. Aduh, mas saya nggak nggak dikasih kado-kado. Tapi ya, mereka ini pacarannya waktu itu sempat LDR. Jadi dulu tuh LDR ya, LDR-nya itu kurang lebih nggak lama kok. Kan habis itu aku sempat ngambil sekolah juga di sana, tapi nggak betah. Kenapa? 1,5 tahun padahal? Jadi gini, aku itu pas ngambil sekolah di sana sempat setahun, kemudian aku dapat surat kontrak tawaran film sama Suraya Film. Saya mikir ya Allah, aduh aku nggak betah banget di sini ya, sekolah-sekolah terus gitu. Aku kepingin
pengen syuting lagi, aku kangen syuting. Jadi akhirnya aku tinggalin itu. Bukan cuma karirnya yang mulus, tapi kehidupan rumah tangga seorang Diah Permatasari juga terlihat adem ayem banget ya. Nyaris nggak ada tuh kabar-kabar miring soal kehidupan rumah tangganya. Kira-kira apa sih tipsnya? Kenapa sih mikirnya gitu ya? Kayaknya nih kok Mbak Diah beruntung sekali mendapatkan sosok yang bisa memahami. Pun sebaliknya ya, Mas Anton beruntung banget. Kalian tuh kayaknya memang ditakdirkan untuk menjadi satu gitu kan ya. Iya, Bahkan katanya nih yang bikin juga banyak yang meleleh. Itu yang dibeliin villa itu di Bali itu apa lagi? Enggak sih, itu sih itu kan untuk rumah di hari tua gitu. Jadi suami aku tuh emang orangnya suka memikirnya ke depan gitu. Dia selalu bilang, kita masa tua nanti kalau anak-anak udah pada menikah gitu, kita kayaknya perlu ya refreshing yang lama gitu. Nah, suatu hari ya dia memang mempersembahkan itu, tapi sebenarnya itu untuk keluarga di hari tua kita berdua. Kasih tips lah kalau gitu buat yang baru saja mulai rumah tangga. Jangan dikit-dikit di sosmed, jangan dikit curhat. Udah deh, udah gitu dikit-dikit curhat habis itu lagi, malu kan gitu. Harapannya Mbak Diah sendiri apa buat kedepannya ini? Mudah-mudahan di tahun 2025 ini akan lebih baik lagi, akan lebih bagus dari tahun sebelumnya, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kesuksesan, dan selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita kemanapun selalu diberi perlindungan dan keselamatan. Amin. Thank you banget loh Mbak Diah. Makasih. Sudah diperkenankan untuk mampir ke sini lagi. Dengan senang rumahnya hati. menyenangkan ini. Dengan senang hati. Nggak bikin baju cowok ya? Sebentar lagi. Aku kirimin ya. Aku mau minta baju tapi bajunya semuanya gaun. Gimana dong Mas? Aku pakai gaun. Nanti dibikin. Ada ya? Terima kasih.